Selamat sore adik-adik. Nah, karena sekarang sudah sore, sudah tiba saatnya bagi kita untuk beribadah sekolah minggu. Nah, untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Saat Pagi Hari. Tapi yang kata pagi diganti menjadi sore. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita ulangi dari awal. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ya adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Ikuti Kak Fania ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan tolong kami, pimpin ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kuasa roh jahat yang mau mengganggu ibadah kami akan kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai iblis, engkau pergi dari hati kami dan juga dari tempat ini. Darah Yesus yang berkuasa, kami siap untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan lanjut dengan menyanyikan lagu Yunus di Perut Ikan. Sambil tepuk tangan ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada umatnya, maka dibebaskan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada umatnya, maka dibebaskan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada umatnya, maka dibebaskan. Pom pom pom. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada umatnya, maka dibebaskan.
Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Sambil tepuk tangan ya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, berhenti dulu sebentar. Kayaknya nih ya, lebih enak kalau sambil bangkit berdiri dan pakai gerakan gak sih? Jadi Kak Fania persilakan untuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan pakai gerakan. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik tetap bangkit berdiri karena kita akan mau menyambut firman Tuhan. Nah, sekarang untuk menyambut firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Samuel Kecil. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Sambil sikap doa,
Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Dari awal. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami telah memuji nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa roh jahat yang mau mengganggu penaburan benih firman Tuhan, kami mau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk adik-adik yang kelas besar bisa menyiapkan Alkitabnya, buku tulis, alat tulisnya, menyiapkan Alkitab, buku tulis, dan alat tulis. Nah, sedangkan untuk adik-adik yang masih kecil, kelas kecil, duduk yang manis ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat nggak sih firman minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Livia, yaitu mengenai menjaga kesetiaan dan kesucian. Nah, untuk menjaga kesetiaan dan kesucian, maka kita juga perlu untuk taat kepada Tuhan. Nah, sore hari ini Kak Fania akan membawakan firman dengan judul taat kepada Tuhan. Nah, Kak Fania juga akan mengambil contoh dari Bapak Yunus. Kita akan buka di Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Yunus 1 ayat 1 sampai 4. Kak Fania bacakan ya. Ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, jadi ada sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Ada sebuah kota yang bernama kota Niniwe. Nah, di kota itu penduduknya itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau orang-orang berbuat jahat, pasti Tuhan akan apa? Pasti Tuhan akan sedih. Nah, karena Tuhan sedih melihat tingkah laku dari penduduk Niniwe, maka Tuhan mengutus nabinya, yaitu siapa? Yaitu Nabi Yunus, Bapak Yunus itu.
Nah, di gambar itu bisa dilihat bahwa Bapak Yunus lagi mendengarkan perintah dari Tuhan. Apa perintahnya? Perintahnya itu disuruh ke Niniwe untuk menyampaikan firman agar orang-orang di kota Niniwe dapat bertobat. Nah, kemudian di ayat 3 dijelaskan bahwa ternyata Bapak Yunus itu bersiap untuk melarikan diri ke kota apa? Ke kota Tarsis. Loh, sekarang Tuhan nyuruhnya Bapak Yunus untuk ke Niniwe. Lah, tapi kok Bapak Yunus malah ke Tarsis? Kalau melarikan diri ke kota Tarsis berarti kan melarikan diri dari perintah Tuhan. Itu berarti apa? Tidak taat terhadap perintah yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Yunus menggunakan akal pikirannya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Dengan apa? Ya dengan lari ke Tarsis, bukan ke Niniwe menuruti perintah Tuhan. Nah, contohnya misal ketika adik-adik besok ada ulangan, tapi adik-adik males buat belajar. Nah, kalau ada ulangan tapi males buat belajar, terus ngapain? Ya pasti mencontek. Nah, mencontek itu baik atau buruk? Kan pasti buruk. Nah, mencontek itu tindakan yang buruk dan merupakan tindakan yang tidak jujur. Nah, kalau tidak jujur berarti kan berdusta. Kalau berdusta berarti itu tidak taat kepada Tuhan. Nah, apa akibatnya sih kalau kita tidak taat kepada Tuhan? Di ayat 4 dijelaskan bahwa Tuhan itu akan menurunkan angin ribut dan terjadi badai yang besar sehingga kapal hampir hancur. Jadi gini ceritanya. Nah, jadi kan Tuhan memberikan perintah kepada Bapak Yunus untuk menyampaikan firman ke orang-orang Niniwe. Nah, tapi Bapak Yunus kan mau melarikan diri ke kota Tarsis. Nah, melarikan dirinya itu naik apa sih? Transportasinya nggak pakai mobil, nggak pakai sepeda, tapi dia pakai kapal. Dia naik kapal untuk ke kota Tarsis. Nah, karena Bapak Yunus tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan itu menurunkan angin ribut dan badai yang besar. Sehingga apa? Sehingga kapal yang ditumpangi oleh Bapak Yunus tuh hampir hancur. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau misalnya kita tidak taat seperti Bapak Yunus, Tuhan nyuruh apa? Perintah Tuhan misal bilang jangan berbohong, tapi kita berbohong. Nah, pasti nanti akan ada angin ribut yang datang. Angin ribut itu apa? Sekarang kita coba belajar mengenai pengertian angin dulu. Angin. Kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau kita ambil secara positifnya, angin itu apa? Angin itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, menuruti perintah Tuhan, maka apa? Maka Roh Kudus yang bagaikan angin itu akan menolong hidup kita, membuat kita menjadi damai sejahtera. Nah, tapi kalau kita kayak Bapak Yunus yang tidak taat malah melarikan diri ke Tarsis, maka akan muncul angin ribut dan badai. Apa itu? Yaitu masalah-masalah, pencobaan. Jadi bukannya kita malah ditolong Tuhan, tapi malah kita dihukum sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita pasti tidak akan dipakai oleh Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, apa akibatnya kalau tidak taat? Kita baca lagi di Yunus 1 ayat 17. Yunus 1 ayat 17.
Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, jadi yang pertama, Yunus kan dihukum Tuhan dengan mendatangkan angin ribut di kapal. Nah, belum cukup sampai situ. Yunus pun ditelan oleh ikan yang besar. Tuhan mengutus seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari dan 3 malam. Nah, bayangkan ada satu orang manusia tinggal di dalam seekor ikan, perutnya seekor ikan sendirian. Pasti kan kayak gelap, dan pasti kayak mungkin banyak makanan dalam perutnya ikan, kayak pasti bau, kayak kegagalan, kehancuran, kayak aduh, nggak bagus lah pasti kan. Nah, sekarang gimana sih keadaan Yunus di dalam perut ikan? Coba kita baca di Yunus 2 ayat 2, 6 dan 7. Kita baca di Yunus 2 ayat 2, 6 dan 7. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, seperti pertanyaan Kak Fania tadi, gimana sih keadaannya Bapak Yunus, Nabi Yunus ini di dalam perut ikan sendirian selama 3 hari dan 3 malam? Di ayat 2 dijelaskan dia dalam kesusahan. Di ayat 6 dibilang bahwa dia tenggelam. Ya pasti tenggelam, karena kan ikan kan hidupnya di dalam air ya kan, nggak mungkin ikan di darat. Jadi pasti ya dia tenggelam dalam air itu. Dan ayat yang ketujuh yaitu jiwanya letih lesu. Nah, berarti apa artinya? Berarti Bapak Yunus ini berada di dalam kesusahan, penderitaan, ketenggelaman, letih lesu. Pokoknya hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk dia itu mengalami. Kebenaran, kesetiaan, kesuciannya juga pasti merosot. Mengapa? Ya karena Bapak Yunus itu tidak taat dan menggunakan cara sendiri dalam menyelesaikan masalah. Nah, kalau kita menggunakan cara sendiri dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka pasti akan buntu, nggak ada jalan keluarnya. Sehingga kita perlu Tuhan Yesus untuk menolong kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Kita nggak boleh untuk mengandalkan kekuatan sendiri, pasti itu nggak bisa. Nah, sekarang karena Bapak Yunus tuh mengalami letih lesu, terus susah di dalam perut ikan. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Bapak Yunus? Kita baca di Yunus 2 ayat 1-2, 9-10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, karena Yunusnya berada di perut ikan, dia menjadi apa? Dia jadi harus belajar untuk taat. Taatnya dengan apa? Yang pertama dengan rela untuk tinggal di dalam perut ikan selama berapa hari? 3 hari, 3 malam. Bapak Yunus taat, tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari, 3 malam. Pasti kan susah, sedih seperti yang Kak Fania bilang. Pasti juga takut. Tapi ya itu harus dibayar. Karena apa? Karena kan dia awalnya tidak taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Yunus juga di dalam perut ikan
mengalami penyerahan diri sepenuh. Terbukti dari apa? Dari ayat 1 dikatakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Nah, dia berdoa kepada Tuhan, berarti kan dia apa? Dia mengakui segala dosa-dosa kesalahannya, mengaku segala dosa kepada Tuhan, dan dia harus bertobat. Apa itu bertobat? Bertobat adalah stop berbuat dosa dan kita harus kembali hidup benar. Jadi bertobat itu apa? Bertobat itu adalah kita berhenti, stop. Stop atau berhenti berbuat dosa dan kita harus hidup dalam kebenaran. Sama dengan juga mati terhadap dosa. Jadi kalau kita sudah bertobat, ya kita nggak boleh mengulangi dosa. Kalau misal kita mengulangi dosa, berarti kan nanti pengampunannya akan batal. Nah, dan juga Bapak Yunus juga belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena apa? Di dalam perut ikan sendirian seorang diri, itu kan pasti nggak bisa minta bantuan siapa-siapa. Ya gimana bisa minta bantuan? Orang nggak ada orang lain di sekitarnya. Paling ya dia duduknya bersama dengan makanannya ikan atau apa gitu kan, ya bukan orang gitu kan. Jadi ya nggak bisa gitu untuk dia minta tolong sama orang lain. Ya dia pasti minta tolongnya ya kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan gak bisa mengandalkan kekuatannya dia sendiri. Nah, contohnya ini misalnya adik-adik itu suka berbohong. Nah, setelah berbohong ya, adik-adik suka berbohong. Nah, setelah adik-adik mengaku dosa kepada Tuhan, meminta ampun pada Tuhan, maka nggak boleh bohong lagi, nggak boleh untuk mengulanginya. Kalau mengulangi apa? Akibatnya nanti pengampunannya batal. Berarti adik-adik masih tetap berdosa. Kan nggak mau kan hidup dalam dosa. Maunya untuk diubahkan, ya kan? Maunya untuk bertobat, hidup baru. Nah, jadi kita harus belajar untuk berhenti berbuat dosa, harus belajar untuk bertobat. Dan kita juga harus belajar untuk taat. Contohnya lagi, nggak taat itu selain kepada kita taat itu kan nggak cuman kepada Tuhan, tetapi juga kepada yang paling dekat, yaitu orang tua di rumah atau mungkin nenek, kakek, orang tua. Kalau di sekolah sama guru-guru di sekolah, kalau di sekolah minggu sama guru-guru sekolah minggu, dan juga kalau di gereja ya sama opawi. Nah, kita tuh apa? Kita harus taat. Kita nggak boleh untuk nggak taat. Kita harus belajar. Mungkin pasti susah untuk taat, apalagi sama orang tua. Pasti kan adik-adik mungkin kalau nakal pasti suka membantah orang tua gitu kan. Kak Afania juga pernah membantah orang tua waktu kecil. Nah, tapi kalau kita mendengarkan firman dan kita tahu, oh ternyata membantah orang tua itu nggak boleh loh. Nah, setelah kita tahu bahwa membantah orang tua itu nggak boleh, maka kita harus belajar untuk taat, belajar untuk aku harus nurut sama orang tua, nggak boleh membantah orang tua. Nah, setelah kita punya keyakinan buat iya ya kita harus taat nih sama orang tua, harus nurut, dan jangan lupa kita juga minta maaf sama orang tua. Maafin ya tadi nggak nurut gitu. Nah, tapi jangan cuman ngomong maaf ya tadi nggak nurut, tapi besok diulangin, nggak boleh. Jadi setelah kita minta maaf sama orang tua, minta maaf sama Tuhan, dan kita juga jangan lupa untuk nggak boleh mengulanginya kembali. Nah, kalau kita nih sudah hidup taat, sudah bertobat, hidup dalam kebenaran, kita juga belajar untuk taat, maka apa sih hasilnya? Apa sih hasil dari Bapak Yunus yang belajar untuk taat kepada Tuhan? Kita baca di Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, seekor ikan yang besar yang menelan Bapak Yunus akhirnya memuntahkan Bapak Yunus ke darat setelah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, apa artinya? Artinya yaitu Bapak Yunus bisa selamat. Kan dia sudah kembali ke daratan, berarti kan dia sudah tidak di laut lagi, sudah tidak di dalam perut ikan. Nah, dia bisa selamat dan juga dia bisa dipakai oleh Tuhan.
Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk menolong Bapak Yunus sehingga Bapak Yunus bisa keluar dari perut ikan. Nah, hasil yang kedua apa? Yunus 3 ayat 3, 5, dan 10. Yunus 3 ayat 3, 5, dan 10. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, karena Yunus sudah belajar untuk taat, belajar untuk menuruti perintah Tuhan, dengan apa? Dengan menyampaikan apa? Menyampaikan firman Tuhan kepada orang Niniwe. Nah, sehingga apa? Karena Bapak Yunus itu menyampaikan firman kepada orang Niniwe yang notabene berisi orang-orang jahat, tetapi orang-orang Niniwe ternyata mau mendengarkan Bapak Yunus, sehingga apa? Orang Niniwe bisa bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali apa? Kembali hidup dalam kebenaran. Apa itu bertobat? Bertobat adalah stop berbuat dosa. Nggak boleh lagi kita untuk berbuat dosa. Nah, karena orang Niniwe itu belajar untuk bertobat, atau belajar untuk taat, bertobat, orang Niniwe kan berarti selamat dan menjadi bahagia. Kenapa kok bahagia? Karena Tuhan tidak jadi menghukumnya. Di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan menyesal untuk menghukum, Tuhan menyesal karena dia telah merancangkan malapetaka untuk kota Niniwe. Nah, apa artinya? Apa artinya? Artinya adalah Bapak Yunus itu menjadi berkat bagi orang lain. Coba bayangkan kalau misalnya Bapak Yunus tetap tidak taat kepada Tuhan, disuruh ke Niniwe malah ke Tarsis, beneran ke Tarsis. Kan pasti kota Niniwe masih tetap berbuat dosa, masih hidup dalam kegelapan, masih berbuat jahat. Berarti apa? Kota Niniwe pasti akan dihukum oleh Tuhan. Tapi karena Bapak Yunus belajar untuk taat, untuk melakukan perintah Tuhan, maka Bapak Yunus menjadi berkat bagi orang lain. Dia bisa menolong kota Niniwe yang dari awalnya dia itu kota yang berisi orang-orang jahat, menjadi orang-orang yang baik yang sudah bertobat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan, meskipun pasti susah untuk taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau, yang paling penting itu adalah mau. Kalau kita mau untuk bertobat, mau untuk taat kepada Tuhan, dan juga mau itu gak cuman ngomong mau, tapi harus ada prakteknya. Dengan apa? Dengan bertobat. Mungkin dulunya suka marah-marah, jadi bertobat penuh dengan kasih. Mungkin dulunya suka mencontek, bertobat jadi jujur kalau mengerjakan ulangan. Dulunya suka mencuri, bertobat jadi suka memberi. Nah, kalau kita tuh bertobat, hidup dalam kebenaran, dan jangan lupa kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang berkuasa untuk menolong kita. Dan kita nggak boleh, kita itu nggak boleh menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan, selalu mengutamakan Tuhan. Nah, mengutamakan Tuhan juga dengan cara apa? Dengan cara rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan gitu. Nah, kalau kita sudah taat, bertobat, hidup dalam kebenaran, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Nah, sekian firman dari Kak Fania. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup firman dan juga ibadah pada sore hari ini, mari kita semua bangkit berdiri.
Kak Fania mau doa penutup. Jangan lupa kita lipat tangan, tutup mata. Sikap berdoa itu juga penting ya. Tangannya dilipat, mata ditutup. Sikap berdoa yang baik. Karena kita apa? Kita berbicara kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Sore hari ini, Tuhan tolong supaya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan juga dapat kami praktekkan. Tuhan tahu, meskipun kami masih kecil, tapi kami mau untuk belajar taat seperti Bapak Yunus. Sepanjang minggu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.